Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare menangkap seekor ular piton dari atap kamar sebuah rumah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berjalan dramatis karena ular sepanjang 2,5 meter mencoba kabur saat hendak ditangkap petugas. Ular akhirnya berhasil ditangkap setelah petugas damkar menarik tubuh ular dari luar rumah dengan menggunakan tongkat penjepit. Kalau proses evakuasi bagaimana, Pak? Alhamdulillah dari tim pemadam dan penyelamatan tidak terlalu rumit, tidak ada kendala. Selanjutnya ular dibawa ke kantor dinas damkar dan rencananya akan dilepaskan ke hutan jauh dari permukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di dalam pipa pembuangan air sebuah rumah di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas damkar Kramat Jati yang berada di lokasi berhasil menangkap ular tersebut dengan dilengkapi alat pencapit. Ular ditemukan pemilik rumah saat berusaha membersihkan pipa pembuangan air yang diduga tersumbat sampah. Kesulitannya dia berada di pipa peralon, pas sebesar pipa peralonnya, dan ada di tengah-tengah saluran pembuangan air. Tadi sempat bongkar. Ya, sempat bongkar, pipanya itu dibongkar dengan tukang juga. Selanjutnya ular yang telah ditangkap diberikan kepada komunitas pencinta ular. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang tahanan melarikan diri usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin iNews Malam. Saya Priska Papilaya. Pemirsa, detik-detik pembakaran mobil pemadam kebakaran di Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera amatir. Sebelum membakar mobil damkar, warga terlebih dahulu melempari mobil serta petugas damkar dengan batu hingga akhirnya meledakkan bom molotov tepat di bagian bawah mobil. Petugas pemadam kebakaran Deli Serdang yang hendak melakukan pemadaman terhadap ban bekas yang dibakar warga Kampung Ngompak, Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Percut Situan, Deli Serdang mendapat aksi serangan dari masyarakat. Mobil damkar dihujani batu dan botol kaca oleh warga yang menolak dilaksanakannya penertiban bangunan. Petugas yang masih berada di dalam pun langsung keluar dari dalam mobil dan sempat mengalami luka-luka. Kemudian salah seorang warga melemparkan bom molotov ke arah mobil damkar hingga membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian depan mobil pemadam. Ada berapa personel yang diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri, ditambah dengan dari Satpol PP, ya mungkin kurang lebih berapa? 600 lebih lah. 600 lebih. 600. Dari petugas damkar itu nggak ada yang terluka kan? Nggak ada. Mobil water pangan milik Brimob Polda Sumut pun diturunkan untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar serta untuk mengurai massa. Sementara, salah satu warga yang terdampak penertiban mengaku jika lahan yang mereka tempati tak memiliki izin, namun diberikan pilihan untuk menerima ganti rugi atau relokasi oleh pihak pengembang. Di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang, karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Tugas akhirnya berhasil meringsek masuk dan merobohkan seluruh bangunan tanpa izin yang berdiri di lahan eks hak guna usaha PT PN 2. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan tersebut terekam kamera pengawas CCTV.
Inilah detik-detik tahanan kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sorolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Tahanan kejaksaan kasus pencurian tersebut diketahui bernama Sandip. Ia berhasil melepaskan borgol dari tangannya dan berlari kencang ke arah hutan yang berada di belakang gedung pengadilan negeri setempat. Kejadian bermula saat para tahanan yang baru saja mengikuti persidangan dan sedang digiring menuju mobil tahanan. Sandip berhasil melepaskan borgol yang dipasang saat petugas sedang lengah. Melihat kejadian tersebut, petugas yang mengawal tahanan dan juga pihak kepolisian yang berada di dalam lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Hingga saat ini, keberadaan tahanan yang kabur belum ditemukan. Sementara pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi terkait kaburnya tahanan tersebut. Dari Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, Rido Habiballah, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan penjara. Selain itu, SYL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar rupiah lebih dan 30.000 dolar Amerika, subsidiar 2 tahun penjara. Denda diwajibkan dibayar selama 1 bulan sejak putusan dibacakan. Terkait putusan Majelis Hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika. Akan pertimbangkan dalam proses-proses hukum yang lain. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Selain SYL, Majelis Hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Sedangkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi, iNews melaporkan.